buka. Nah, iblis tidak punya kembali, Adam punya kesempatan kembali. Nah, gimana cara pulang ini? Sebab antara surga dengan bumi itu jauh. Jauh kan? Kita dulu di mana? Di atas atau di bawah? Surga itu di mana? Di atas atau di bawah? Serius ini. Di mana antum tahu bahwa surga di atas? Hah? Oh, karena Adam diturunkan. Kalau turun dari atas, alhamdulillah, masih jalan bahasanya gitu ya. Karena yang namanya turun mesti dari atas. Kemudian surga disebut oleh Allah SWT inda malikin muqtadir, di sisi Allah Maharaja yang sangat berkuasa. Makanya antara Adam diturunkan, kemudian surga di atas, ruh orang yang meninggal diangkat lagi ke atas dan disebut berpulang ke rahmatullah. Kemudian Allah jelaskan dirinya di atas, dan kalau dia turun perintah turunkan dari atas, malaikat melaporkan lagi kerjanya, naik lagi ke atas. Ini semuanya sejalan, sejalan. Tapi pas pembahasannya berubah dari ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Nabi SAW, akhirnya orang ribut gara-gara Allah di atas. Harusnya ada perlu diributkan ini. Sudah jelas surga di atas, di sisi Allah yang maha tinggi dan maha berkuasa. Kemudian setiap anak Adam bila meninggal, ruhnya diangkat ke atas. Betul? Diangkat ke atas, betul enggak? Kan itu yang dipelajari selalu, bahwa ruhnya diangkat ke atas, sehingga dikenallah dalam bahasa manapun, bahasa dunia, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, oh sudah mangkat. Mangkat ke mana? Ke atas. Sudah berpulang ke rahmatullah, pulang ke rahmatullah, ke atas. Taib. Ma'asyarul kiram dan rahmatullah. Adam diturunkan dari atas. Malaikat di malam Lailatul Qadar turun ke bumi. Habis itu naik ke atas lagi. Malaikat melaporkan amal kepada Allah, naik ke atas. Jelas alamatnya, sehingga laporannya sampai. Kalau tidak jelas, laporannya tidak sampai. Oleh itu kaum muslimin, tapi pas pembahasan di mana Allah ribut sesama kaum muslimin yang tak pernah ribut di generasi pertama. Di generasi tidak ada pada ribut-ribut masalah ini. Baru ribut setelah datangnya keedah-keedah buatan manusia. Ya, kalau begini mesti begitu, kalau begitu mesti begini. Kita bilang pula kalau begitu tak mesti begini, dan kalau tidak begitu tidak mesti begini. Iya, itu kan buatan manusia semuanya. Buatan manusia. Lalu dicari ayat-ayat yang mutasyabihat, dijadikan untuk menghukum ayat-ayat muhkamat. Ini terbalik. Yang jelas harusnya memimpin, yang tak jelas harusnya di belakang. Yang jelas beraninya suruh ke depan, yang ragu-ragu suruh di belakang. Ini enggak ragu, tak sanggup, tanda dia. Tuan maju dulu. Yang berani, yang tak pasti, oh kamu kalau pasti tidak usah maju dulu, belakang aja. Terbalik apa enggak? Ayat muhkamat harus memimpin di depan, ayat mutasyabihat ngikut dari belakang. Ini enggak. Dapat satu ayat muhkamat, aina huwa ma'akum aina ma kuntum, mutasyabihat, di ayat mutasyabihat yang satu ini melumat seluruh ayat-ayat muhkamat. Allah musta'an. Sehingga menghilangkan apa yang kita ketahui melalui akal yang sehat, bahwa yang namanya naik mesti dari atas ke bawah. Bawa ke atas, alhamdulillah. Masih belum ngantuk, alhamdulillah. Iya, kalau udah ngantuk kan lain jawabannya. Nah, yang namanya naik mesti dari atas ke bawah, ke atas. Taib. Yang namanya turun mesti dari atas ke bawah. Bahasa manapun, di bahasa manapun. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, makanya orang-orang yang ahlus sunnah wal jamaah yang sungguhnya tidak pernah meragukan satu ayat pun. Semua ayat dipakai. Semua ayat dipakai. Karena apa? Yang mutasyabihat ikut muhkamat. Coba yang ragu disuruh maju, menang kita? Nah, enggak, dia sendiri ragu. Orang peragu tak berani dia. Tapi makanya yang disuruh maju adalah yang memastikan, oh saya sanggup, insyaallah saya sanggup. Mereka yang pasti muhkamat didahulukan dari mutasyabihat, bukan mutasyabihat didahulukan dari muhkamat. Baik kaum muslimin,
cerita tadi, cerita lagi tadi. Nah, ketika Allah turunkan Adam alaihissalam dan jarak antara surga dengan bumi jauh sekali. Kalau bagaimana proses turunnya, pakai pesawat ulang alik atau gimana, itu saya kira tidak perlu kita tahu. Apa sebab? Bukan pekerjaan kita. Bukan pekerjaan kita. Kalau ngurus pekerjaan yang bukan pekerjaan kita, terbengkalai pekerjaan kita. Perlu penelitian? Tidak perlu teliti. Kok tidak perlu, Ustaz? Karena datang dari yang maha teliti. Datang dari yang maha teliti. Oh, saya ragu. Berarti antum belum iman. Belum beriman. Silakan aja ragu. Antum untuk ragu. Tapi kalau saya, karena datang dari Allah yang maha yakin, yang Allah yang maha teliti, yang menyebut beritanya dengan la raiba fihi, zalikal kitabu la raiba fihi, saya langsung beriman. Soal ada yang meneliti atau tidak, saya tidak ambil pusing. Karena penelitian dunia semuanya awalnya ragu, ujungnya awalnya ragu, ujungnya bimbang. Penelitian ini dengan segala kemampuan yang dimiliki tetap pasti ada kekurangannya. Maka penelitian selanjutnya ini, iya kan? Tidak ada yang pasti kan? Makanya manusia ingin pula membuat Al-Quran dan hadis seperti penelitian dirinya. Ini yang berkembang pemikiran bahwa tidak semua yang disebut Al-Quran mesti diyakini. Akibat apa? Karena mereka menganggap itu penelitian. Bahkan penelitian lebih hebat daripada Al-Quran dan hadis. Coba nanti bikin artikel, bikin jurnal, isinya qala Allah, qala Rasulullah. Ini nilainya rendah, kredit poinnya rendah, paling dapat 12, paling tinggi 20. Tapi kalau isinya menurut setelah diadakan penelitian dari 40 sampel, multi-stage random sampel, 98% sekian, 2% sekian. Ini meyakinkan. Padahal besok 2 tahun setelahnya penelitian ini batal lagi oleh teori yang lain. Jelas ya? 2 tahun kadang tidak sampai. Waktu itu saja sudah ini. Ada seorang buat penelitian tentang sebuah lembaga, maka dinilai tentang manajemennya, tentang tentang manajemen, minat dan sebagai tingkat kepuasan stakeholders. Lalu jawabannya rata-rata di atas 90%. Bagus, nilainya A. Tiba-tiba dia buat pengaduan, manajemennya lemah. Padahal manajemen nilainya 93. Di mana datang lemahnya? Dia sendiri yang meneliti, dia sendiri yang batalkan kembali. Nasallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena dia sendiri tidak yakin dengan penelitiannya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kalau Allah yang katakan, Allah yang sebutkan, wa qulna habitu minha jami'an, turunlah kalian semua. Soal prosesnya Allah maha kuasa. Antum nak tahu? Silakan aja lah, rujuk ke atas. Iya, silakan adakan wawancara langsung dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak bisa, maka cukup dengan berita yang maha teliti. Al-qaulul haq laisa ba'dahu batil. Ya, suatu perkataan yang hak yang la ya'tihil batil baini yadayhi wala min khalfi. Tak ada kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya. Turun dari yang maha mengetahui, maha perkasa dan maha terpuji. Itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Turunlah kalian dari surga itu semuanya. Nah, fa imma ya'tiyannakum, dan tatkala datang kepadamu, minni huda, dariku petunjuk. Karena yang tahu jalan ke surga itu hanya ulang lagi, yang tahu jalan ke surga itu hanya pencipta surga itu. Selain itu semuanya meraba-raba. Selain itu semuanya mengira-ngira. Yang punya surga siapa? Allah. Yang tahu jalan ke surga siapa? Allah. Babat TV Sunnah, belajar agama baru Ali.